Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita membahas tentang omong kosong atau masa bodoh. Masa bodoh. Jadi ketika sampean saya pernah sakit anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia, itu akan muncul beberapa sensasi atau masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan, tapi nyatanya ada. Nyata-nyata jelas ada dan menakutkan. Di awal-awal yang semula kita tidak tahu apa-apa, itu memang sangat menakutkan, apalagi di usia-usia seperti saya, usia 40 ke atas, itu sangat menakutkan karena usia itu sudah lebih dari separuh katanya kan begitu. Tapi kalau masih muda kan ya sama sih, sama menakutkan semua, kita juga nggak tahu umur. Artinya kita harus memahami betul bahwasanya sebenarnya sakit ini kalau dibilang nggak parah ya nyatanya parah ya, menakutkan ya. Kalau dibilang parah nyatanya ya kita nggak apa-apa. Saya sudah 5 bulan mengalami sakit ini dan saya tidak mau seperti yang lain bisa bertahun-tahun. Saya mempelajari betul tentang penyakit ini dan saya cenderung ke bulan ketiga keempat itu sudah mulai masa bodoh. Mulai saya tantang, mulai saya lawan, mulai nggak saya ikutin, saya lawan terus. Ketakutan itu sering saya lawan ya, banyak sekali ya, contohnya juga saya bersosialisasi, mulai ketemu dengan orang-orang yang semula nggak berani, masa bodoh udah yang gagal beberapa kali. Pernah di satu kawinan gagal, saya keluar nggak kuat, takut, cemas, akhirnya diam di mobil. Pernah juga ketika menghadiri suatu acara besar, dihadiri ribuan, acara hari santri, saya nggak kuat, saya pulang dulu, minta jemput kakak saya, dijemput itu ketika takut. Ada beberapa yang berhasil ketika mendatangi suatu kegiatan acara, bahkan yang prestasi terbaik itu menghadiri pemakaman. Awalnya juga menakutkan, sangat menakutkan. Ketika pulang dari pemakaman itu sakit itu biasa, tiba-tiba cemas sih, efek imbasnya tuh bisa sampai 2 hari. Tapi akhir-akhir ini ketika mendatangi pemakaman juga tidak ada masalah, tahlilan juga tidak ada masalah, sudah baik-baik saja, sudah mulai bisa pikiran ini karena sudah bisa terkontrol. Jadi ketika kita sudah mulai bisa mengontrol pikiran, akhirnya semuanya akan berjalan baik-baik saja. Terus apakah benar-benar baik-baik saja? Tidak. Jika sumber masalahnya itu di lambung, kalau saya kan di lambung ya, sumber masalahnya di lambung. Meskipun pikiran ini sudah merasa sehat, sudah bisa keluar lagi, sudah ini, sensasi itu tetap masih ada. Ketika saya telat makan itu keliangan pasti, tiba-tiba badan berat, malas gerak. Kalau nggak berkeringat itu sudah malas gerak. Bisa seharian di rumah, salah makan, itu sensasi itu masih ada. Cemas juga sedikit ada, terutama bepergian tiba-tiba di dalam mobil, tiba-tiba nggak bisa nafas, seperti itu. Karena telat makan. Padahal jika mau bernafas dengan baik dan benar sebenarnya tidak ada masalah. Cuman karena kita telat makan, lambung nanti bereaksi mengakibatkan tertekannya paru-paru atau saluran pencernaan, menekan ke saluran pernafasan. Akhirnya jatuhnya ya nafas kita terasa pendek. Itu karena salah makan. Nah, itu yang sering saya alami. Jadi sekarang sudah tidak menakutkan lagi karena sering, pokoknya telat makan hal itu terjadi. Tapi beda orang, beda keluhan ya. Kalau orang lain telat makan biasanya perih, perutnya perih, atau begah, atau sendawa, atau apapun itu. Kalau saya telat makan, nafas jadi pendek kalau telat makan. Tapi yang lain enggak, teman-teman yang lain mereka menyatakan bahwasanya telat makan biasanya sensasi yang lain. Kalau saya hanya nafas itu tadi. Kecemasan sudah hampir tidak ada ya, sudah oke, udah jalan-jalan malam-malam sendirian keluar urusan apa, pulang malam itu sudah
sudah B aja, biasa saja. Cuman lambungnya memang belum sehat, lambung itu memang terlama. Kalau di kasus saya, kalau kasusnya orang lain, ada teman bilang dia lambungnya nggak begitu masalah, ada umurnya 24 tahun, lambungnya nggak begitu masalah, yang bermasalah itu di pola pikirnya. Jadi sampai detik ini dia mengalami masalah cemas. Tapi kalau telat makan nggak ada masalah, telat makan nggak ada masalah, makan ngawur nggak ada masalah, nggak ada pantangan. Tapi makan banyak dia masalah, makan banyak dia masalah, sedikit. Tapi ya mentalnya yang sakit. Jadi dia takut-takut sendiri gitu. Aku tadi makan ini, aku tadi ini, aku tadi ini. Jadi dia paranoid. Dia parno sendiri tentang apa yang sudah dia lakukan. Bahkan saya salah makan obat, gimana caranya ngeluarin, sampai segitunya. Itu artinya itu bukan fisik gitu yang sakit berat, itu yang sakit berat itu di pikirannya, pola pikirnya yang sakit. Ada beberapa orang yang seperti itu, kecenderungan ke anxiety-nya, ada kecenderungan ke dispepsianya, ke lambungnya. Kalau saya ini kecenderungan ke lambung. Kenapa saya 5 bulan sudah bisa beraktivitas? Karena pikiran saya nggak ada masalah. Maksudnya nggak begitu bermasalah. Bisa sembuh dengan cepat, bisa mengatasi, bisa berpikir dengan cepat. Oh, saya begini karena begini. Ada tahapan-tahapan yang dilalui begini itu selesai dengan cepat. Tapi kalau yang pikirannya yang sakit, mereka berpikir tentang tahapan saja butuh waktu setahun atau setahun setengah gitu. Kalau yang sakit pikirannya. Jadi ya macam-macam ya, nggak bisa kita klaim saya sembuh dengan cepat, orang itu sembuhnya lambat, saya kok nggak sembuh, orang itu sembuhnya cepat, gitu. Nggak bisa. Tingkat kadar tiap orang dengan kekuatan pikiran dan fisik manusia itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Ketika saya diskusi dengan teman-teman yang penderita anxiety juga selalu berbeda. Dan rata-rata mereka masih ketika saya diskusi dengan mereka, rata-rata mereka itu egois, lebih menyatakan kalau saya begini, lebih kepingin didengar. Kalau di saya kemarin saya pernah bikin video tentang ngalem itu, yang harus dilawan itu, lah itu salah satu metode lebih cepat sembuh itu. Saya hilangkan rasa ngalem, saya jalan dengan cepat, saya mulai dengan aktivitas, saya sudah belajar mandiri untuk membuat apa-apa mandiri. Semuanya saya kerjakan sendiri dengan banyak gerak segala macam. Alhamdulillah dengan metode itu saya lebih cepat sembuh. Kalau teman-teman masih ngalem-ngalem, masih sering curhat-curhat, masih bergantung pada orang, kalau buat saya pribadi itu malah lebih susah untuk sembuh. Tapi kalau buat teman-teman bisa lebih cepat sembuh, ya bagus. Ada sih tadi saya baca di Facebook itu, di grup anxiety itu, dia bilang hanya 1 bulan sembuh. Dia kena anxiety disorder psikosomatis, ada sensasi itu, dispepsianya juga sakit. Dia bilang 1 bulan sembuh. Hebat, orang itu hebat, masih muda sih. Sampai komennya banyak, rahasianya apa ini tanya segala macam. Saya pikir itu hebat sekali. Untuk saya butuh waktu 5 bulan untuk menghindari anxiety disordernya. Itu pun dispepsianya masih belum selesai. Ini masih tahap penyembuhan dengan pola pikir yang baik dan benar, yang asik aja, hidup dibikin santai, mau keluar. Bahkan tiap malam, tiap habis maghrib saya janjian sama teman-teman. Jika tidak ada kegiatan, saya nongkrong bersama. Ya sampai dikata-katain sama teman-teman sudah nggak pernah marah gitu. Minum apa? Teh. Kalau minum teh biasanya dibilang gini, nah, ini minumannya orang sakit ini. Kalau orang nggak sakit itu minumnya kopi, mereka bilang gitu. Mulai dari pertama nggak enak ke hati, mangkel gitu. Sekarang sudah biasa saja. Terus belakangan minum jahe. Nah ini orang tua ini minumnya jamu-jamuan gitu. Ya sekarang sudah bisa terima, sudah bisa guyon-guyon, sudah bisa
sense of humornya sudah mulai tinggi lagi, sudah mulai bisa terima gojlokan, sudah bisa menggojlok orang, alhamdulillah. Karena ini tadi, kita selesai di pola pikir. Saya selesaikan pola pikir dulu. Setelah itu pola hidup tetap ya, pola hidup tetap jalan terus ya. Terus pola makan itu paling susah karena mulut ini kadang-kadang kita tidak hanya mencari kenyang, kadang-kadang mulut ini meminta sesuatu yang enak-enak gitu. Sudah tahu coklat gak kuat, kita masih makan roti coklat karena kepingin. Sudah tahu santan gak kuat, kita masih makan santan. Sudah tahu ketan gak kuat, makan ketan. Itu yang kadang-kadang kita kurang bisa menjaga pola makannya itu yang bikin lambung susah sembuh itu biasanya di situ. Jadi kalau mau sembuh dengan cepat semuanya sebenarnya ya pola makan, pola pikir dan pola hidup itu ketika kita melakukan dengan tertib ya insya Allah ya cepat sembuhnya. Mungkin nggak sampai kayak saya 5 bulan, mungkin seperti orang yang cerita di Facebook itu tadi 1 bulan sudah sembuh. Itu sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi saya kayaknya nggak masuk akal gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi saya juga ada yang bilang gitu, masa 5 bulan sudah sembuh Pak? Saya bilang iya, alhamdulillah 5 bulan ini saya sudah aktivitas normal, tapi masih sakit di lambung yang wah nggak percaya, sampai nggak sakit itu, sampai sakit yang lain katanya. Sudah saya terima aja, karena ketika orang bilang nggak percaya ya saya terima aja. Gimana lagi yang saya yang ngerasain. Saya yang cemas, saya yang takut, saya yang panic attack. Bahkan saya panic attack itu sering sekali, bertahun-tahun saya panic attack dan saya nggak tahu kenapa itu, apa itu, sakit apa itu. Kala itu panic attack pertama, tahun berikutnya saya panic attack lagi, tahun berikutnya panic attack lagi. Panic attack yang terdahsyat itu saya hitung itu ada 3 kali saya, yang seolah-olah saya kayak mau mati hari itu, kala itu 3 kali saya. Tapi kalau panic attack yang bisa dikendalikan dengan jalan, dengan ini, dengan apa, mungkin bisa kayak kecemasan yang dahsyat lah. Saya pikir itu bukan panic attack, itu kecemasan yang dahsyat, itu sering sekali. Bahkan di bulan pertama itu wah, diajak ngobrol itu nggak nyantol, bingung sekali. Nah itu tadi tips dari saya, jika ingin kalau sama dengan saya ya, itu kita selesaikan pikiran kita dulu. Setelah itu yang lain akan mengikuti. Tetap dilakukan pola hidup, jelas tetap dilakukan pola hidup yang baik, gak ngawur, olahraga tertib. Terus pola makan kalau seperti saya ya itu tadi, sampai detik ini saya belum selesai dengan sensasi perut itu, sering begah-begah itu masih suka ada, mau tidur rasa terganjal di sini itu masih ada sedikit-sedikit, nggak banyak, nggak parah sih, nggak separah dulu tapi masih ada, artinya belum sembuh total. Tapi kalau anxiety-nya alhamdulillah saya sudah oke, kemana aja ayo, udah enak lah, udah jalan. Sudah, terima kasih melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.